Selamat malam semuanya, selamat datang di episode non politik. Karena belakangan ini tuh saya kepikiran gitu dengan istilah crazy rich atau sultan gitu. Orang-orang kaya yang pamer mobil, pamer rumah mewah, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako di jalanan gitu ya. Dan saya awalnya nggak masalah gitu. Mungkin mereka itu memang orang-orang kaya gitu ya, yang punya segalanya, punya semua yang mereka pamerkan itu. Tapi belakangan muncul juga pertanyaan gitu. Karena ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Saya bertanya-tanya gitu, kenapa orang-orang terkaya di Indonesia itu nggak masuk dalam daftar crazy rich? Kan ada tuh 1, 2, 3 orang terkaya di Indonesia, sampai 10, 20, 30 orang terkaya gitu ada. Tapi mereka-mereka ini ya nggak masuk dalam daftar crazy rich gitu. Dan kalaupun mereka punya sosial media gitu, saya nggak pernah lihat mereka itu pamer mobil, pamer rumah gitu. Dan kita bahkan nggak tahu bagaimana kehidupan orang-orang terkaya di Indonesia hari ini gitu ya. Saya juga cuma dengar-dengar aja gitu, misalkan orang terkaya, ada salah satu orang terkaya di Indonesia itu ya, yang anaknya kalau mau beli bakso ke Malang itu ya pakai helikopter di Malang makan bakso pulang lagi. Tapi ya nggak ada di media gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang menamai dirinya atau disebut sebagai crazy rich. Oh, yang tiap hari posting foto mobil gitu, dan mobilnya itu aja. Satu itu aja mobilnya gitu, tapi diposting terus gitu. Ini kan lama-lama menjengkelkan gitu, karena berbeda dengan orang-orang kaya yang saya kenal, yang saya tahu, dan nggak suka pamer-pamer harta, pamer kemewahan di sosial media gitu. Saya punya temen lah, ada beberapa orang-orang kaya di Indonesia yang ya aset perusahaannya lebih dari 1 triliun gitu. Saya pernah ketemu sekitar 15 orang di Jakarta. Dan ketika pandemi ini mereka juga nyumbang ya lumayan banyak ke orang-orang gitu, dimana saya tuh disuruh dikasih uang, lalu kemudian suruh borong warung-warung yang ada di kota atau warung yang saya temui gitu, atau tim saya temui, untuk dihabisin seluruh isi warung itu, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti tukang becak, satpam dan sebagainya gitu, bagi-bagi gratis. Dan ketika saya tanya apakah ini bantuan ini harus ada nama bapak ibu gitu, ya nggak perlu lah katanya. Mas Alif aja lah yang ngasih gitu, terserah Mas Alif mau dikasih nama apa, bebas gitu. Lalu kemudian saya kasih nama tuh Borgi, karena ya nggak tahu juga Borgi itu siapa gitu kan, borong berbagi ininya gitu. Nah, orang-orang kaya yang saya kenal gitu ya, itu kalau kasih bantuan, ada ribuan, puluhan ribu paket sembako ketika pandemi, itu foto-fotonya pun nggak ada di sosmed. Ya saya dapat gitu karena kami berteman, ya saya dapat. Tapi video-video bikin konten atau sampai diiklankan di YouTube gitu nggak ada gitu. Jadi orang-orang kaya yang menurut saya ya benar-benar kaya itu ya yang nggak bikin konten di YouTube gitu. Iklan di YouTube ini kan nggak seberapa gitu kan. Maka aneh kalau kemudian orang yang katanya crazy rich gitu ya, lalu kemudian bagi-bagi duit dan dijadiin konten. Itu sih bukan bagi-bagi, itu emang program konten aja, itu biaya produksi masuknya gitu. Dan orang-orang crazy rich di Indonesia yang sekarang ada gitu ya, yang pamer jam tangan, mobil mewah gitu, itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir nilainya nggak seberapa. Apalagi yang tiap hari posting mobil Lamborghini atau Ferrari, yang itu aja gitu, warnanya cuma itu satu. Kan nggak seberapa, berapa miliar sih itu gitu ya, mobil itu. Ya saya nggak mampu sih untuk beli sekarang gitu ya. Cuma kan kalau kita bandingkan menurut data, itu nggak seberapa gitu. Misalkan dibandingkan dengan seorang Sandiaga Uno misalkan. Sandiaga Uno ini dividen dari satu perusahaan yang dia punya sahamnya, Saratoga gitu ya, itu dalam setahun bisa mencapai 64 miliar. Jadi Sandiaga mau diem aja, mau tidur, nggak kerja, dapat tuh
tiap tahun. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan mobil yang Ferrari, Lamborghini dan sebagainya kan ya kecil lah, nggak seberapa gitu. Dan orang-orang kaya di Indonesia setahu saya gitu ya, itu mainnya juga udah bukan mobil itu ya paling berapa miliar sih gitu ya mobilnya. Orang-orang itu udah mainnya ya punya mall, punya hotel. Saya punya teman yang punya hotel di Lombok, di Bali, di Semarang, Jogja ada. Dan saya juga punya teman yang punya rumah di semua kota, Kediri, Semarang, Surabaya, Jogja, Malang, ada semua. Dan tiap kota ini nggak cuma satu, ada dua, ada tiga gitu. Ya tapi kalau kita lihat kehidupan mereka, anak-anak mereka di sosial media, nggak ada gitu. Saya sering main ke rumah mereka, dan saya kalau ke satu tempat, ke suatu kota, ditawarin gitu, nginep sini aja deh, nginep di hotel saya aja gitu. Ya cuma anak-anaknya tuh ya biasa gitu ya, nggak pernah yang pamer. Baru beli hotel nih guys. Nggak ada gitu. Dan mereka juga nggak menjadikan barang-barang mewah ini seperti mall dan hotel yang mereka miliki itu jadi konten di YouTube dan dapat iklan, enggak gitu. Ngapain kata mereka? Mereka kan orang kaya, jadinya ya nyuruh orang lain untuk review hotelnya. Itu orang kaya gitu. Nah, karena kenyataan Crazy Rich yang setiap hari sudah mulai menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan yang saya yakini gitu, saya kemudian mempertanyakan sebenarnya ini maksud dan tujuannya itu apa ya? Ya karena pasti ada tujuannya gitu. Misalkan kita pamer-pamer di sosmed, mungkin bisa saja tujuannya untuk manas-manasin mantan. Bisa gitu ya. Atau menunjukkan diri itu lebih superior, lebih kaya dibanding yang lain gitu. Kalau sekedar untuk pamer, ya biarin aja gitu, nggak apa-apa. Semua orang tuh butuh pamer gitu. Saya juga kadang butuh pamer, meskipun pamer yang saya bisa sampaikan adalah pamer dalam materi, kecerdasan atau referensi bacaan dan sebagainya. Karena kalau pamer ngadu mobil, ngadu rumah, ya kalah. Saya nggak punya mobil-mobil itu. Nah, orang-orang Crazy Rich yang pamer-pamer ini kemudian kalau saya teliti gitu, itu ternyata banyak yang MLM. Jadi mereka jualan produk MLM atau mereka jualan menjadi affiliate marketer dari salah satu trading platform gitu. Sehingga kalau ada orang daftar trading di platform tertentu, itu mereka dapat komisi fee gitu. Sehingga ya mereka senang memamerkan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki untuk memberikan harapan dan mimpi kepada orang lain bahwa kalau nantinya mereka join dengan mereka gitu ya, melakukan apa yang mereka lakukan selama ini, ikut MLM atau ikut trading, itu mereka memberikan mimpi bahwa orang lain juga bisa. Makanya kemudian muncullah cerita-cerita bahwa wah ini dulu nggak lulus SD, cuma pengamen, sekarang jadi Crazy Rich, kaya raya. Itu kan memberi mimpi, seolah-olah semua orang bisa melakukan itu, seolah-olah semua orang bisa sekaya dia, padahal nggak ada, hukum semesta tidak mengatakan seperti itu. Karena orang kaya itu harus sedikit, nggak bisa kita rame-rame terus kemudian kaya bersama-sama, nggak ada. Kalau ada kelompok orang yang mengajak untuk kaya bersama-sama dalam jumlah yang besar, ratusan orang, ribuan orang, pasti ada yang salah dari itu. Pasti gitu. Nah, kalau saya perhatikan gitu ya, apa yang dilakukan oleh Crazy Rich sekarang itu sebenarnya kan jadi mirip orang-orang MLM tahun 2000-an gitu. Saya pernah punya pengalaman tuh tahun 2000 itu teman saya tiba-tiba nelpon ngajak ketemu gitu ya, dan ya seperti yang bisa kita bayangkan, dia menawarkan MLM, produk MLM. Cuma yang membuat saya kaget adalah dia datang panas-panas siang hari di negara tropis seperti Indonesia ini, dia datang pakai jas, pakai dasi, terus kemudian presentasi ya seolah-olah sukses banget lah gitu ya, bawa mobil dan sebagainya. Ya meskipun waktu itu cuma mobilnya masih Avanza, tapi ya bagi orang desa seperti saya yang diam di desa gitu, wah ini sukses gitu kayaknya gitu ya. Tapi belakangan akhirnya saya tahu bahwa mobil-mobil itu ya sewa.
Sesuatu yang nggak logis itu biasanya tuh ada yang salah gitu. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam daftar Crazy Rich ini, yang tampil di mana-mana itu, yang dengan lebaynya mengatakan, oh ini murah, itu murah, beli, kasih uang dan sebagainya, itu saya mencurigai itu sebenarnya sama seperti teman saya yang panas-panasan atau pakai jas siang hari hanya untuk meyakinkan orang lain bahwa dia sudah sukses, ayo kamu juga bisa sukses seperti saya. Seolah-olah kayak gitu ya. Padahal gak ada ceritanya tuh. Hukum semesta tidak bisa berlaku seperti itu. Misalkan saya tahu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, dengan enak, ya saya nggak akan kasih tahu orang lain. Ngapain gitu. Dan orang-orang kaya di dunia ini itu selalu jumlahnya sedikit, nggak bisa rame-rame, nggak bisa berjamaah, dan tidak pernah bisa ada satu program yang bisa dilakukan oleh semua orang dan sukses semua, lalu kemudian kaya raya semua. Nggak ada. Itu melawan sunatullah. Karena gini, dasar logikanya gitu ya, kalau apa yang kita lakukan itu mudah dan kemudian semua orang bisa, maka nggak akan ada orang miskin. Itu kan hukum semestanya gitu ya. Makanya kemudian orang-orang yang kaya itu ya sedikit. MLM juga sama gak gitu. Yang kaya tuh ada, yang sukses beli mobil, beli rumah ada. Tapi apakah semua orang bisa seperti dia? Enggak. Kalian tuh cuma produk aja. Kalian tuh cuma memberikan recehan kepada mereka, nyumbang terus kepada leadernya gitu, untuk leader ini supaya lebih kaya. Sementara kalian berharap bisa kaya, ya nggak bisa lah. ya kayak gitu intinya gitu. Jadi orang-orang kaya Crazy Rich sekarang itu sebenarnya ya apa ya, cara lama lah, seperti orang-orang MLM yang dulu siang-siang pakai jas. Dan ada juga yang katanya kaya gara-gara saham, trading forex, trading binary dan sebagainya. Perlu saya jelaskan juga, trading saham, trading forex, trading binary, investasi saham dan investasi biasa, ini definisinya berbeda-beda dan sama sekali jauh perbedaannya gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi jauh sebelum saya ingin membahas soal daftar yang saya sebutkan tadi, trading saham, forex dan sebagainya, itu mungkin saya bahas di episode selanjutnya. Tapi kira-kira seperti ini, kalau saya tahu cara trading saham gitu ya saya tahu lah gitu ya, dan kalau saya bisa menghasilkan 50 juta sebulan bisa gitu, asalkan modalnya misalkan 1 miliar yang dimainkan, bisa, sangat bisa, gampang lah kalau cuma sebulan 50 juta gitu. Nah, ketika saya tahu, saya nggak akan pernah kasih tahu ke orang lain. Ngapain? Gak mau saya. Lalu kemudian saya diajak bikin seminar untuk sukses bersama, nggak mau saya. Ngapain? Lowong duitnya dikit, seminar capek-capek. Mending trading sendiri gitu. Jadi ketika ada orang yang bikin seminar di mana-mana katanya sukses, trading saham, trading forex dan sebagainya, tapi kemudian dia minta uang untuk bayar seminar, itu perlu dicurigai. Kalau kamu sukses gara-gara trading, ngapain bikin seminar? Ngapain? Ya nggak usah lah. Itu sama kayak saya bisa nulis gitu ya. Saya katakanlah bisa nulis gitu. Tapi ketika ditawari bikin seminar yang tiket masuknya 100.000, 1 juta atau 2 juta gitu ya, pernah saya ditawarin kayak gitu, ya saya nggak mau gitu. Ngapain saya ngambil uang dari orang-orang yang mau belajar? Ngapain? Lawang dari nulis sendiri saya juga udah dapat uang. Jadi nggak logis gitu. Ada orang yang mengaku kaya, sukses, tapi bikin seminar. Dan selain itu, bagi saya gini ya, orang-orang yang kaya raya dan sukses itu rasanya juga nggak akan membeberkan rahasia-rahasianya.
Nggak ada gitu. Tanya coba sama orang-orang terkaya di Indonesia, kan ada tuh daftarnya. Pernah nggak mereka kasih resepnya? Nggak akan. Seperti produk Sido Muncul misalkan. Itu kalau dia mau kasih resepnya ke orang lain gitu ya, bisa, lowong ada daftarnya. Tapi apa mau? Nggak mau. Kalau orang mau beli resep-resepnya, ya bayar mahal gitu. Nah, sama seperti keahlian-keahlian yang kita miliki gitu. Saya nih tahu cara trading saham gitu ya, dan menghasilkan uang dari sana sekitar berapa persen lah sebulan, saya nggak mau sebutkan. Tapi ya juga saya nggak akan kasih tahu ke orang lain. Ngapain gitu, kan gak ada gunanya. Dan mau apa namanya, mau pamer-pamer juga ya ngapain coba. Jadi kita itu pesan saya kepada teman-teman itu jangan terlalu kaget dengan era sosial media seperti sekarang yang langsung dinilai, wah ini kaya, oh ini sukses. Jangan terburu-buru. Coba gunakan akalmu, coba gunakan logikamu. Kalau ada satu hal, satu alasan yang nggak logis, udah pasti dia punya masalah, dan pasti ada yang salah dari label-label atau pencapaian yang dia klaim. Selalu kayak gitu. Jadi mudah aja gitu. Apalagi sekarang juga muncul robot forex, robot binary, wah banyaklah robot. Nanti saya bahas di episode selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, karena Pakar Mantan dan Alifur Rahman selamanya akan ada di channel ini, Siwot TV.